merupakan mobil crossover, merupakan mobil buatan Brazil, merupakan mobil yang berasal dari Amerika, namun laku di benua Asia. Ini adalah Ford EcoSport. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. EcoSport. Namanya sungguh sangat sporty sekali. Bagi orang yang belum tahu mungkin dikira mobil sport coupe, namun ternyata tidak. Ini adalah crossover buatan Ford dari Brazil. Yes, mobil ini buatan Brazil dan memang laku di negaranya. Ford EcoSport generasi pertama sebenarnya muncul tahun 2003 dengan basis dari Ford Fiesta. Idenya adalah menggabungkan konsep hatchback dengan MPV. Yes, Ford Fiesta dan Ford Fusion MPV. Jadilah sebuah crossover yang bentuknya aneh. Tapi ya ini Ford, masih keren-keren saja. Mesinnya ada 3 pilihan, 1000cc, 1600cc, 2000cc bensin. Dan ada 1400cc diesel. Cukup banyak. Dan semuanya adalah front wheel drive. Sempat ada facelift juga di tahun 2007. Dan generasi pertama ini hanya menjelajah di benua Amerika saja. Tahun 2012 keluarlah Ford EcoSport generasi kedua. Dari Brazil juga, ya mungkin di Brazil suka mobil yang macam ini. Dan anehnya EcoSport second generation malah lebih tenar di luar Amerika. Seperti di benua Asia, di China, di India, Vietnam, dan Thailand. Thailand bertugas untuk memproduksi untuk pasar Asia Tenggara. Dan yang kita lihat pada video ini adalah produksi dari Ford Rayong Thailand, CBU Prestige. EcoSport ini dibangun dari sasis Fiesta juga dan punya bentuk yang lumayan bagus. Sayangnya di Indonesia hanya keluar sekitar 2 tahun saja. Karena Ford tahun 2017 cabut dari Indonesia. EcoSport. Jadi mobilnya koko-koko yang punya sport apa sih? Jadi ini waktu mau syuting ini gitu ya, ini hujan melulu. Mudah-mudahan yang beli ini yang namanya hujan kan berkah. Jadi mudah-mudahan yang beli ini nantinya menjadi berkah juga. Karena untuk merawat mobil ini sebetulnya bandel juga. Yang merasa paling ngeganggu adalah sebuah maticnya. Yes, ini maticnya pakai DCT, TCM dan Sajabana gitu ya dan lain-lainnya. Ya inilah yang paling mengganggu. Tapi sebetulnya lain-lainnya, electrical dan segala macam ini nggak ada yang mengganggu. Nah, yang namanya EcoSport dia muncul di tahun 2014 sampai tahun 2015 saja di Indonesia. 2016 ada, cuman itu kayaknya sisa-sisa tahun 2015. Nah, ini didesain sama Ford yang ada di Brazil. Dan di Indonesia juga kebagiannya bukan rakitan Indonesia, tapi rakitan dari Thailand. Nah, ini bentuk depannya seperti ini. Lampunya sipit, belum ada proyektor dan segala macam, masih pakai diamond cut, masih zaman dulu banget. Nah ini lampu sorenya ada di sebelah sini nih, modelnya kayak DRL gitu. Cuman ini bukan DRL juga karena hanya lampu sore aja, tapi bentuk-bentuknya itu kayak DRL, bagus. Terus di bawahnya ada fog lamp, ini masih kaca dan ada seраutnya juga. Dan tipenya ini adalah tipe titanium yang paling lengkap, sedangkan di Indonesia itu hanya 2 varian saja. Paling tinggi titanium dan yang di bawahnya adalah Trend. Ya, kayak Fiesta juga dan basic-basicnya juga emang Fiesta, mesinnya Fiesta, depan-depannya ini seperti Fiesta yang ditinggikan, yang dibenyeng ke atas gitu ya, menjadi lebih tinggi. Terus grillnya, ini ada krom-kroman di sebelah sini, ada krom-kroman lagi di sebelah atas dengan lambang Ford yang sangat melegenda. Dari dulu tuh kayak gini terus nih font-fontnya, keren. Waktu itu yang namanya EcoSport itu belum tenar yang namanya yang mobil SUV kecil seperti HR-V, tapi HR-V udah ada, ini mungkin lawannya HR-V kalau sekarang. Nah, di bagian pinggirnya, nah ini agak tinggi di sebelah sini, tung gitu ya. Terus bannya tuh seperti ini, velg 16. Dia pakai profil ban 205/65 ring 16 dengan velg yang unik seperti ini. Seperti jaring web laba-laba gitu ya. Di belakangnya juga seperti ini juga sama, velg 16, nggak belang dan di belakangnya masih tromol. Nah, ini spionnya udah keren. Nempelnya di bodi, jadi kayak spion tanduk. Ada LED sen di sebelah sini, ada kaca toong, dan di sini nggak ada prom-proman sama sekali. Dikasih aksen roof rail dan di bawahnya ada hitam block seperti ini, jadi seperti SUV banget. Tapi untungnya
Di sini nggak ada dop-dopan plastik lagi yang ada di sebelah sini. Nice lah, ini sebetulnya kayak SUV yang compact gitu. Lebih unik lagi di belakang. Yang namanya EcoSport di bagian belakangnya lebih unik. Yang unik, nih lihat. Ini di tahun segitu masih ada kondeknya. Kayak kagok gitu ya ngelihatnya. Kadang-kadang orang dilepas aja, dimasukin ke bagian dalam. Tapi menurut saya ini paling beda sendiri. Makanya ini di luar. Ada wipernya, rear defogger, ada back lamp di atas, tapi nggak ada yang namanya top di belakang itu nggak ada. Terus lampunya seperti ini, tuh masih pakai halogen semua. Ford EcoSport di sini versinya titanium. Di bawahnya ada fog lamp, ada sensor parkir juga, ada 4 titik sama lampu mundurnya juga di bagian bawah tuh sebelah situ. Jadi belang ya, cuman sebelah situ aja. Yang sini fog lamp. Terus uniknya lagi, di sini ada keyless entry dan bukanya biasanya kalau mobil Indonesia itu ada di sebelah sini bukan pintunya. Tapi ini mengikuti mobil-mobil yang kebiasaan ada di setir sebelah kiri. Ngebukanya jadi di sini. Oh. Ini lucunya ya. Ini bagusnya nih. Yang sini kan putih nih, chrome juga. Ini disarukan juga, jadi kayak seperti nggak ada gagang pintunya, keren banget. Terus di bawahnya, sini warna chrome-nya, itu mikanya nyatu sampai ke bagian pegangan sini. Nice. Nah, ini lagi nih, keren nih. Jadi supaya memaksimalkan fungsi bagasinya, ini diselok gitu ya. Supaya kayak ada yang panjang-panjang, itu nggak mentok ke bagian pintu, kejeder dulu nggak. Ini masih ada ruang di sebelah sini. Terus, ini memang, ini tahun berapa ini? 2005 ini. Nah ini, bagasinya tuh nggak terlalu gede-gede amat untuk sebuah SUV yang kecil. Dibandingkan dengan Honda, HR-V dan segala macam, ini ya pasti kalah. Nah, di sini ada apa aja? Oh, di sini ada toolkit. Sini lagi? Nggak ada. Ini langsung besi, karena bannya di luar. Kalau masih kurang lagi, segini doang. Udah gitu nggak flat floor gitu. Ya ini gara-gara keangkat gini, kapasitasnya terpotong sama ini, cuman dia agak-agak flat floor di sebelah sini. Bukan agak ya, malah nyelondok ke dalam. Flat, cuman kemakan bagasinya sama kursinya. Wah, keras. Ada empuknya sedikit, pegangannya gitu tuh, ada bolong-bolongnya dikit, silver lining. Ada bottle holder yang cuman bener-bener untuk botol aja. Terus joknya, karena ini adalah versi yang titanium, wow, kulit ada stitch merahnya. Dan kulitnya tuh bukan kulit-kulit yang murah. Ini kulitnya mahal. Oh, enak duduknya. Paha tersanggah dengan baik, cuma memang tidak terlalu gede-gede amat ruang kakinya. Masih bisa selonjor ke dalam kursi yang depan. Headroomnya agak-agak terbatas. Ini headroomnya itu agak-agak sempit kelihatannya karena ada sunroof di bagian depan yang untuk masuk ke sini. Berarti yang namanya itu adalah moonroof. Ya, ini adalah moonroof. Nggak ada armrest. Sistem pelipatan joknya 60-40, headrestnya oke, ada di 2, tapi di tengahnya tuh nggak ada. Terus joknya memang nggak terlalu empuk-empuk amat, agak kaku. Cuman nyaman didudukin. Di tengah masih oke. Biasanya di tengah tuh agak-agak ada nyendol, di pantat tuh agak-agak nyumbul, jadi kurang nyaman. Ini masih nyaman. Kalau butuh power socket, itu bukan di bagian sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan barang nih, kecil. Power socketnya ada di sebelah sini. Lucu banget. Ini pintunya tuh berat banget ya, Ford ya. Tuh, nutupnya tuh berat gitu. Saking kedapnya. Pasti kedap nih mobil. Keras-keras, ada empuk-empukan di sebelah sini. Keras lagi, power window. Nah, ada bottle holder. Terus agak gede-gedean. Dan di sini, payung itu masuk ke sini. Nyumput ya. Tut, rapih. Speaker sebelah sini dan electric mirrornya diputar yang ada di sini. Kadang-kadang ini suka bingung. Ini kemana? Di kiri atau kanan nih? Ini harus membiasakan diri. Terus joknya ini bagus. Kulit, stitch merah. Keren banget ya. Tapi sayangnya di EcoSport joknya itu nggak ada yang namanya jok elektrik. Semuanya manual. Terus ada head adjuster juga. Reclining sama maju mundur. Ada armrest sebelah sini khusus untuk drivernya aja. Jadi driver dapat kenyamanan berlebih. Kuncinya kayak gini. Nah, ini kuncinya sudah keyless, jadi kita langsung ngantongin aja. Dan ini sudah push start button. Mumpung udaranya panas, ngelekep gitu ya.
Kita nyalain AC-nya. Nih, cluster AC-nya sudah digital dan terhubung dengan layar yang kecil banget kayak seperti MID aja, dan ini bukan untuk LCD TFT gitu ya, cuman hanya masih matrix digital. Nah, kuncinya taruhnya mana? Sini, karena banyak banget tempat penyimpanan di sini. Ini kalau orang nggak tahu ya, sebetulnya sistem ini adalah namanya FortSync yang dia kerjasamanya sama Windows ya. Hebatnya Ford. Dan memang dashboardnya keras-keras semua, cuman kuatnya minta ampun, nggak ada yang ngelenyoy-ngelenyoynya sama sekali. Udah gitu panjang, ini tangan kita aja nggak nyampe tuh sampai ke situ. Terus landai kacanya, jadi ini seneng sih sama dashboardnya. Dashboardnya tuh Honda masih kalah futuristik sama ini, karena di sini banyak sekali tombol-tombol yang kesannya tuh jadi kayak mewah gitu. Nah di sini ini ada yang namanya numpad gitu ya, yang seperti handphone ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 0 gitu ya. Ini karena dia udah Bluetooth, ini kita bisa nelpon pakai yang kalau hafal itu kayak gini, 08 berapa gitu, ini tinggal tekan aja terus di telepon. Medianya ada apa aja, CD, radio, aux, phone, sama menunya. Dan ini ya sebetulnya audionya tuh Fiesta, EcoSport, bawaannya audionya tuh boom boom, udah nggak usah dikasih power segala macem. Ini mobilnya udah enak banget audionya. Nah di sini juga kita punya voice command. Sync, please say a command. USB. USB, is that correct? Yes. No USB device. Nah ini memang nggak ada USB-nya. Jadi ini udah formatnya MP3 juga bisa nih. Nah di Fiesta itu ada yang namanya menu radio, tapi di sini nggak ada. Jadi ada beberapa spek down dari Fiesta yang pertama kali keluar. Dulu saya punya Fiesta itu ada fitur radio. Yang penting yang namanya voice command itu udah ada dari tahun 2015 di Ford EcoSport. Yang lain nggak ada di kelasnya. Itulah kelebihan dari EcoSport. Udah gitu kita dikasih sunroof. Sunroofnya walaupun kecil tapi ini ada. Keren kan? Yang namanya Ford. Ini nggak tahu kenapa tuh Ford harganya jatuh gara-gara kabur sih. Ya udahlah. Nah di sini kepraktisan. Gede. Ada tempat bukunya juga. Di sini ada tempat-tempat lagi. Terus di sini ada tempat lagi nih buat nyimpen sepatu. Nah, gitu. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Bottle holder ada 2 di bagian bawah, ada bottle holder lagi di bagian belakang. Transmisinya ya ini, DCT-nya ini. Yang cukup membuat serem para pemilik EcoSport atau Fiesta dengan teknologi DCT. Ya mirip-mirip seperti mekatroniknya BMW, itu yang paling ditakutin. Instrumen klasternya, ini ada 2 yang main klasternya, ada tachometer, ada speedometer, bagian bawahnya fuel gauge. Nah di atasnya itu ada MID, yang paling atas sekali adalah itu untuk kita bisa memonitoring seberapa hemat kita. Terus di bawahnya ada temperatur luar, indikator metiknya, terus juga ada odometer digital ya, terus ada apalagi trip meter, ada average consumption-nya berapa tuh BBM-nya, ini ada average untuk kecepatan rata-ratanya, dan ada sisa berapa kilometer lagi dengan tangki bahan bakar yang tersedia. Cukup lengkap, warnanya tuh biru. Pertama kali keluar, Ford itu berwarna merah nuansanya, cuma sekarang berwarna biru. Terus di sini ada apa lagi nih? Ini biasanya nyumput-nyumput nih Fordnya. Enggak sih. Dah, volume, dah. Tombol-tombol kesenangan cuma ini. Terus tilt steering, teleskopik. Keren. Udah lengkap. Dah, ada kaca cermin. Terus ini ada lampu kabinnya yang ditekan-tekan saja. Terus dah, ada tombol sunroof, tempat kacamata. Pengen buka dikit ah. Kita coba yang namanya Ford EcoSport, gimana rasanya kalau di dalam kota macet-macetan gitu ya. Nah yang pertama itu mobilnya tuh gampang banget dikenal. Kalau kita baru masuk ke EcoSport nyetir itu gampang banget dikenali. Roda depan, kiri kanan, belakang itu bisa diketahui. Cuman
Cuma visibilitasnya memang agak-agak terbatas untuk di bagian depan. Pilar A-nya terlalu besar, walaupun dia ada kaca taong atau kaca untuk ngintip, untuk belok kiri atau kanan, ini nggak begitu berpengaruh sama sekali. Karena nggak kelihatan, kecuali kalau kita ngelihat ke sebelah kiri, itu kecil banget kacanya. Jadi nggak begitu pengaruh amat sih. Belakangnya oke, visibilitas kiri kanan tapi oke. Depannya ya kap mesinnya nggak kelihatan. Bukan seperti SUV yang kita kenal gitu ya, karena biasanya SUV itu kelihatan moncongnya, cuman kalau ini enggak. Posisi nyetirnya ini enak, pas banget, joknya juga enak, side supportnya juga oke, ketinggiannya juga oke. Cuman memang ini beda dengan yang Fiesta ya, karena ini prioritasnya dia lebih tinggi, driving positionnya lebih commanding. Walaupun kita taruh di paling rendah, head adjusternya itu masih tetap agak tinggi. Joknya juga empuk, jadi kalau keluar kota pakai ini kita nggak akan capek. Iya, dalam kota juga nyaman-nyaman aja. Nah, layar infotainment ini terhubung dengan Bluetooth, dan Bluetoothnya ini bisa menampilkan nama orang juga di bagian tengah layar itu. Ya ini udah cukup canggih sih pada saat itu. Terus juga kita gampang banget meraih tombol-tombol yang ada di tengah dashboard ini. Terus juga AC-nya gampang untuk dikenali. Terus speedonya juga nggak bikin bingung gitu ya, di mana takometernya, di mana speedonya, bagian fuel gauge-nya di mana. Ini udah cukup lengkap. Nah memang kalau lagi macet-macetan seperti ini, transmisinya itu agak gertak-gertuk gitu, kayak yang kasihan gitu ya DCT-nya gitu ya. Tapi memang itu tugas sebuah DCT yang perpindahannya cepet, tapi dipaksain di dalam kemacetan rasanya jadi agak kurang nyaman gitu. Walaupun dia nggak terlalu kayak gitu banget, cuman itu kerasa banget. Berbeda dengan yang pakai CVT, yang torque converter biasa, ini lumayan terasa, agak bingung komputernya, apakah mau tinggi, apakah dia mau kecepatan tinggi, apakah si supirnya pengen kecepatan tinggi, pengen ngegas langsung atau enggak. Itu yang membuat DCT-nya agak kurang nyaman kalau di kemacetan. Cuman masih dalam batas toleransi. Remnya gimana? Dalam kota ini sensitif remnya, jadi pakem banget nih, tekan dikit aja udah mulai keras gitu ya. Ini keren sih remnya, padahal belakangnya tromol, dan ini sudah dilengkapi ABS EBD juga. Pada zaman ini lengkap sekali. Udah gitu sistem safety-nya juga banyak, ada hill start assist, udah gitu dia punya TSC, ada traction control, ada electric stability program. Ini lengkap banget fiturnya. Sekarang kita bahas kekedapannya. Kekedapan mobil ini memang luar biasa. Jadi untuk sebuah Ford, itu kekedapan kabinnya keren. Jadi suara-suara motor itu teredam dengan baik. Sedikit memang agak masuk, cuman ini tergolong bagus. Yang membuat audionya menjadi semakin bagus. Audionya udah bagus, bassnya oke, treble-nya memang kurang keluar sedikit, cuman ini tergolong bagus. Jadi kalau mau dipasangin power buat apa? Karena bassnya aja udah cukup nendang. Nah ini gara-gara kekedapan kabin yang tergolong bagus juga. Traffic noise-nya keren. Terus mesinnya nggak masuk, ruang road noise-nya juga kecil. Ini sih keren sih Ford. Gimana rasanya kalau di jalan-jalan sempit? Seperti yang dibilang di awal, ini mobilnya gampang dikenal kok. Gesit-gesit aja kalau di jalan sempit. Dan ini kan banyak lubang-lubang juga nih kalau di jalan sempit. Suspensinya empuk. Cuma memang agak imbang ya. Yang depannya tuh empuk banget, yang belakang agak sedikit kaku ya, mungkin untuk mengimbangi supaya nggak limbung-limbung amat kalau di kecepatan tinggi. Nah kita bentar lagi kita masuk tol, kita cobain ya. Gimana rasanya kalau EcoSport itu di kecepatan tinggi? Ini dia baru nikmatnya sebuah Ford DCT 6 speed, mesinnya oke ya, mungkin agak-agak kecil sama 108 horsepower 1500 cc, cuman ini cukup enak untuk sebuah SUV yang kecil. Ini tenaganya sangat-sangat enak, pas lah. Bobotnya juga kan nggak terlalu berat, dimensinya juga compact, kurang dari 4 meter yang walaupun panjangnya itu 3999 mm, kurang 1 mili lagi itu menjadi 4 meter. Kita coba kecanggihan yang namanya DCT.
minda giginya tuh enak banget. Tiba-tiba udah melebihi. Tuh, ada gujelegan tinggi, itu nggak terbang mobilnya. Ini enak banget, stabil. Depannya memang empuk, belakangnya ini dikerasin dikit supaya stabilnya tuh enak kalau di kecepatan tinggi. Ini kecepatan tinggi tuh ngerasa nikmat banget pakainya, pakai EcoSport. Memang tenaganya nggak terlalu membludak, berbeda dengan 1600 cc-nya. Dulu Fiesta itu ada yang 1600 cc, tenaganya lebih gede daripada ini. Ini digas dikit, memang nggak terlalu jeduk gitu ya, torsinya tuh tidak terlalu mengagetkan, cuman ini cukupan aja. Dan ini ciri-ciri mobil yang bagus. Di kecepatan tinggi, ini mobilnya terasa kayak pelan-pelan aja. Ini bagus kualitasnya berarti. Jadi pengen lagi punya Ford. Enak mobilnya, anteng gitu. Tapi sayangnya di EcoSport itu belum ada yang namanya cruise control gitu, belum ada ya. Itu aja sih kurangnya. Oh ya, sama material-material stang seni gitu kayak terasa murahan gitu. Truk-truknya tuh kayak plastik murah, itu aja sih komplainnya sama EcoSport. Overall mengenai Ford EcoSport, apabila Anda penyuka Ford yang terkenal nyaman dan fitur-fiturnya komplit, yes, untuk di kelasnya mobil ini sudah lengkap. Dari mulai fitur safety-nya dan juga material yang dipakai cukup kuat dan berkualitas. Yes, ini mobil asik untuk dikendarai. Suspensinya empuk dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Namun sayangnya perawatannya menjadi tantangan tersendiri untuk pemiliknya. Walaupun masih ada bengkel resminya Ford di Indonesia, tetap saja membuat deg-degan mengenai spare part-nya. Kami sangat berharap Ford kembali lagi seutuhnya di Indonesia, karena penggemarnya masih cukup banyak di negara kita ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif menarik. Terima kasih telah menonton.